Angin gurun berhembus pelan, membawa butiran pasir yang seolah membawa cerita dari masa silam. Di tengah dataran luas di Mesopotamia, berdiri reruntuhan batu yang tak lagi dikenal oleh manusia modern. Namun bagi langit dan tanah yang pernah menyaksikannya, di sanalah sebuah dosa besar pernah dibangun. Menara Babel, saksi bisu kesombongan manusia, dan juga asal mula kegilaan yang tak pernah berhenti menyiksa jiwa-jiwa yang mengunjunginya. Kali ini, kami dari channel YouTube Vainglory Days akan membawakan kisah Menara Babel sebagai pengantar tidur Anda. Semua bermula ribuan tahun silam. Saat dunia masih muda dan manusia baru saja belajar untuk membangun peradaban, sebuah kelompok besar manusia memutuskan untuk mendirikan kota besar. Mereka bukan sekedar ingin membangun tempat tinggal. Mereka ingin menciptakan sesuatu yang bisa menyentuh surga. Tujuan mereka sederhana tapi sombong. Membangun menara yang menjulang tinggi ke langit, menginjak batas langit, dan menantang kedudukan kekuatan yang tak kasat mata. Mereka menyebutnya Babel, yang berarti gerbang Tuhan. Tapi kenyataannya, itu bukan gerbang menuju surga. Itu adalah pintu gerbang menuju kehancuran. Bukan karena menaranya gagal dibangun, tapi karena setiap batu yang ditumpuk, setiap peluh yang menetes, mengundang sesuatu dari langit dan kegelapan yang tak bisa dimengerti manusia. Menara Babel bukan sekadar struktur, ia adalah simbol. Ia adalah kekeliruan besar umat manusia, kesombongan yang tak tahu batas. Mereka yang membangunnya merasa bisa menyaingi kekuatan tertinggi. Namun, dalam setiap meter yang bertambah tinggi, sebuah kekuatan kuno yang tertidur dalam kedalaman langit mulai terbangun. Sesuatu yang lebih tua dari kata, lebih gelap dari malam, dan lebih marah dari dewa manapun. Bangunan itu terus tumbuh, menggores langit, dan pada malam ke-66 sejak fondasinya diletakkan, sesuatu berubah. Udara di sekitar menara menjadi tebal dan berat. Binatang-binatang mulai meninggalkan area tersebut, langit tak lagi biru, dan waktu mulai terasa aneh. Hari tak lagi memiliki ritme. Para pekerja mulai merasa suara mereka sendiri terdengar asing. Beberapa mulai berbicara dalam bahasa yang tak dikenali bahkan oleh diri mereka sendiri. Satu demi satu, mereka saling tidak mengerti. Dan malam itu, mereka semua mengerti bahwa mimpi mereka telah mengundang sesuatu yang tak boleh dibangkitkan. Banyak dari mereka mulai bermimpi buruk. Dalam tidur, mereka melihat wajah-wajah tanpa bentuk yang menatap dari langit, suara-suara berbisik dalam lidah yang tak dikenal, dan penglihatan tentang dunia yang terbakar. Beberapa dari mereka mulai mengukir simbol aneh pada batu-batu menara. Tidak ada yang tahu dari mana asal simbol-simbol itu, tapi semuanya mengaku terinspirasi. Simbol-simbol itu bukan sekadar goresan. Mereka adalah pemanggil. Mereka membuka jalur antara dunia manusia dan dimensi yang seharusnya tak tersentuh. Suatu pagi, seorang pekerja ditemukan menggantung di dalam menara, dengan wajahnya sendiri tergores hingga tak bisa dikenali. Di bawah tubuhnya tertulis kalimat aneh, dalam bahasa yang tak dikenal. Tapi siapapun yang membacanya, selalu jatuh sakit. Tubuh mereka panas, seperti terbakar dari dalam. Dan mata mereka kehilangan warna, berubah menjadi putih seperti susu basi. Kematian itu memulai rangkaian kegilaan. Beberapa pekerja mulai menghilang, dan hanya menyisakan nara segar yang mengalir di lantai menara tanpa tubuh. Beberapa lainnya ditemukan dalam kondisi berdiri, menghadap langit, membatu, seperti terkena kutukan. Bahkan saat menara telah mencapai ketinggian lebih dari 1000 hasta, tidak ada yang berani menyentuh lantai tertinggi. Di sana, suara-suara bergema sepanjang malam, padahal tak ada seorang pun yang berada di atas. Laporan-laporan tentang cahaya merah menyala dari dalam menara mulai bermunculan. Penduduk desa sekitar mulai bermigrasi, meninggalkan rumah mereka. Mereka berkata, setiap malam suara seperti tangisan bayi bercampur tawa tua menggema dari puncak menara. Beberapa malam, kabut hitam turun dari puncaknya, mengalir turun seperti cairan, dan menyelimuti tanah di bawahnya. Apapun yang disentuh kabut itu, tak pernah terlihat lagi. Namun proyek itu tidak berhenti.
Para pemimpin proyek, yang sebagian besar adalah raja dan bangsawan, telah terlalu terobsesi dengan pencapaian mereka. Mereka tak lagi takut. Atau mungkin mereka telah dirasuki. Mata mereka kosong. Bicara mereka mulai terdengar seperti gumaman dalam bahasa asing. Bahkan anak-anak mereka pun menghindar, merasa ayah mereka bukan lagi manusia yang sama. Lalu datang malam penghakiman. Langit mendadak membelah, bukan dengan petir, tapi dengan suara yang membuat bumi bergetar. Suara itu tidak bisa didefinisikan. Bukan gemuruh, bukan siulan, tapi seperti seluruh semesta sedang memekik marah. Langit menjadi merah darah, dan dari atas menara, sebuah celah terbuka. Dari celah itu, sesuatu turun. Bukan malaikat, bukan iblis, tapi sesuatu yang bentuknya tidak bisa dijelaskan. Ia seperti kumpulan mata, sayap dan mulut yang terus berputar, menyuarakan kata-kata dalam ribuan bahasa dalam waktu bersamaan. Semua yang melihatnya menjadi gila. Mereka mulai berlari, menabrak tembok, mengoyak tubuh sendiri, atau tertawa hingga tulang rahang mereka patah. Beberapa mulai menari tanpa henti hingga kaki mereka terkoyak dan tubuh mereka roboh dalam posisi memohon. Dari langit, hujan batu panas mulai turun, tapi bukan batu biasa. Batu-batu itu mengandung tulisan-tulisan seperti mantra terkutuk. Siapapun yang menyentuhnya langsung terbakar, tapi bukan dari luar, melainkan dari dalam. Menara mulai retak. Setiap lantai runtuh pelan-pelan. Tapi yang paling aneh, bagian puncak menara tidak pernah menyentuh tanah. Ia tetap menggantung di udara, seperti ditahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Dan di sanalah suara-suara itu tetap ada. Mereka yang selamat dari kehancuran menara melarikan diri sejauh mungkin. Tapi mereka tak pernah bisa saling memahami lagi. Bahasa mereka telah dikacaukan. Itulah awal dari perpecahan umat manusia dalam bahasa. Namun, cerita tidak berakhir di situ. Konon, reruntuhan Menara Babel masih menyimpan energi kutukan. Setiap arkeolog atau penjelajah yang berani menjejakkan kaki ke area tersebut dilaporkan hilang atau kembali dalam kondisi mental yang rusak. Beberapa ditemukan bicara dalam ratusan bahasa dalam waktu bersamaan sampai lidah mereka sobek. Beberapa lainnya mencoba membangun menara baru dengan tangan mereka sendiri, batu demi batu di tengah padang pasir, hingga tubuh mereka mengering seperti mayat mumi. Pada tahun 1903, seorang arkeolog Jerman bernama Friedrich Lehmstein dilaporkan menemukan lokasi reruntuhan Babel. Dalam catatannya, ia menulis tentang struktur melingkar yang memancarkan panas tanpa sumber dan terdengar seperti nyanyian anak kecil dari dalam tanah. Ia mengaku mendengar bisikan dalam bahasa kuno dan melihat bayangan besar terbang di langit malam. 4 hari kemudian, ia hilang. Tenda penelitiannya terbakar dan catatannya ditemukan basah oleh darah yang tidak diketahui asalnya. Tahun 1972, sekelompok peneliti Rusia mencoba memetakan ulang wilayah tersebut menggunakan satelit. Hasilnya, gambar satelit menampilkan bayangan struktur menara raksasa, padahal tidak ada yang terlihat secara kasat mata. Yang paling mengerikan, bayangan itu terlihat tumbuh lebih tinggi setiap minggunya. Ketika ditanya oleh media, pemerintah menutup laporan itu dan menyatakan gangguan teknis. Tapi semua rekaman itu tetap hilang, dikunci, disimpan, atau mungkin dihancurkan. Pada tahun 2007, seorang turis asal Perancis tersesat di Irak bagian selatan dan dilaporkan melihat menara melayang di kejauhan dengan puncaknya menyala merah. Ia mengaku merasa dipanggil untuk mendekat.
Suaranya berubah selama wawancara. Dari logat Prancis menjadi Sumeria kuno. Matanya memutih, dan ia jatuh koma 3 hari kemudian, lalu menghilang dari rumah sakit tanpa jejak. Kini, kisah Menara Babel sering dianggap sebagai alegori, cerita agama, simbol tentang perbedaan manusia. Tapi mereka yang tahu, mereka yang pernah mencium bau tanah hangus di Mesopotamia, mereka yang mendengar suara dari bawah pasir, tahu bahwa menara itu belum mati. Bahwa celah di langit masih terbuka meskipun tak terlihat oleh mata manusia biasa. Menara itu hidup dalam dimensi lain, dalam lapisan realitas yang hanya bisa disentuh oleh mimpi buruk dan kegilaan. Setiap kali seseorang membangun sesuatu terlalu tinggi, terlalu ambisius, terlalu sombong, menara itu bergeming, berdenyut, seolah bernafas kembali. Ia bukan hanya reruntuhan, ia adalah kutukan, ia adalah pesan. Dan suatu hari, puncaknya akan kembali muncul di atas awan, menyanyikan lagu-lagu dalam 1000 bahasa, memanggil kita semua kembali ke dalam labirin kegilaan yang pernah kita bangun sendiri.